Jadi seneng banget live streaming WikiFX bisa kembali lagi. Karena kemarin sempat libur selama hampir sebulan ya, atau sekitar 2 minggu, 3 mingguan, kepotong puasa. Oh ya, sebelumnya WikiFX di momen yang bahagia ini mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita setelah berlebaran kemarin, nah sekarang kita sudah kembali lagi. Semoga di kesempatan kemarin setelah kita melaksanakan ibadah puasa bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, aduh, ini kok kayaknya saya backlight ya. Libur kacang. Oke, jadi kesempatan kali ini ada tamu spesial di sebelah saya. Kalian sudah bisa melihat. Nanti akan saya perkenalkan. Sabar dulu. Jadi di kesempatan kali ini kita telah berhasil mengundang owner atau pemilik dari akun YouTube channel Madam Supo. Dari kalian pasti sudah mengetahuinya. Jadi channel ini tuh konsisten sekali mengulas tentang dunia forex, dan beliau juga bisa kita katakan adalah traders yang mempunyai histori sangat baik, yang mempunyai apa namanya reputasi yang sangat baik, dan tentu saja cantik sekali. Jadi silahkan saya perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Madam Supro. Halo Madam, mau Halo, bisa say hello? selamat siang semua. Apa Apa kabarnya kabar semua, Madam? Mas Dimas? Alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita sehat semua ya Madam ya. Jadi Amin. ini adalah kesempatan pertama saya, langka sekali. Kesempatan pertama saya bisa mengenal Madam Suko. Jadi sebelumnya, jadi jujur aja, saya itu sudah mensubscribe YouTube channel beliau tuh sudah dari sekali sebetulnya. Udah ada nggak lama sih, sudah lebay ya. Sudah dari sekitar 7 bulanan, Madam. Karena tempo lalu tuh pernah Oh, terima kasih loh. pernah disuggest, coba nonton ini. Wah, penyampaiannya tuh informatif sekali, enak didengar, nggak pusing ya. Untuk orang yang awam tuh dengerin bahasanya tuh nggak pusing. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Jadi, halo, Madam, bisa perkenalkan dirinya dulu, Madam, di sore Oke. hari ini. Saya hello dengan para pemirsa user WikiFX. Iya, saya akan perkenalkan ya. Nama saya Yani Cahya. Sebagai seorang trader wanita, sekarang memang udah usianya nggak muda lagi. Saya sudah 55 tahun ya. Dan memulai trading itu saat usia 40 tahun. Jadi belajar trading dengan basic ibu rumah tangga biasa. Ya, artinya ibu rumah tangga biasa itu ya saya nggak mengenal teknologi yang canggih-canggih itu. Yang saya tahu waktu itu saya hanya pakai HP BlackBerry itu ya, yang cuman bisa dibuat chatting aja, nggak bisa buat trading Tunggu, laptop. Jadi saya tunggu, oke, memulainya oke, itu Madam. dari ya ya. Kalau dari zaman BlackBerry, berarti tahun berapa itu mulai mengenal Forex? Saya mulai dari tahun 2009 itu mulai dari belajarnya. Tas, saya mulai ngajar yang ringan-ringan seperti itu, ya. Nah, saya memulainya itu dari minus, ya. Biasanya orang kan kalau memulai sesuatu bilangnya saya dari nol gitu ya. Kalau saya minus, nggak cukup nol itu karena benar-benar kurang gitu ya. Kurang secara perekonomian karena saya seorang single fighter. Jadi saya berjuang sendiri, cari uang sendiri untuk anak-anak saya gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya mengenal yang namanya forex. Nah, itu basic saya. Saya memberikan satu semangat ya buat teman-teman yang lagi mengikuti live streaming ini. Semangat bahwa jangan pernah putus asa untuk kita mau masuk di dunia forex yang kelihatannya itu susah banget, ribet banget, dan kelihatannya itu susah untuk berhasil seperti itu. Nah, ini sebagai motivasi dan inspirasi dari perkenalan saya. Saya katakan saya from minus to zero, dari zero terus barulah kita to hero ya. Jadi karena saya kekurangan secara teknologi, saya nggak ngerti, jadi gaptek banget. Secara ekonomi saya serba kekurangan ya, untuk makan aja susah waktu itu, seperti itu. Jadi saya katakan itu benar-benar
sesuatu yang memang harus ditekuni dengan satu proses. Nah, ini perkenalan saya ya. Kemudian akhirnya saya menemukan satu strategi, satu teknik yang bisa saya pakai untuk satu andalan di dalam trading forex ini sehingga memberikan profit yang konsisten. Kalau pendidikan saya sih karena ibu rumah tangga biasa, kawin juga kawin muda ya nikahnya dulu. Nah, maka saya cuman sampai di SMA saja, tetapi saya mendalami di dunia psikologi terapan ya. Jadi saya mengambil sertifikat untuk Master NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi itu satu. Oke. Tahu ya, Mas Dimas tahu ya NLP? Tahu tahu. Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang mau saya tanya. Sebetulnya Ya. ini ada satu hal yang mau coba saya share ke penonton sekalian. Jadi artinya gini, dari perkenalan singkat Madam tersebut kita bisa dapat informasi kalau kita mau trading forex itu tidak terbatas dari background, tidak terbatas dari status pendidikan, tidak terbatas dari gender. Iya, Artinya betul. seorang ibu rumah tangga pun bisa gitu ya. Tapi dengan catatan kita belajar secara lebih mendalam, betul Wanda ya? Ya, konsisten kita belajar. Saya mempunyai satu konsep, yaitu fokus yang pertama, kemudian konsisten dan mendedikasikan diri. Jadi dari tiga hal itu dalam segala bidang ya. Kalau kita mau fokus, itu pasti bertumbuh di situ. Kemudian kita konsisten melakukannya dan harus penuh dedikasi. Sangat penting karena dalam proses kan kita nggak selalu mengalami yang baik. Betul. Satu saat kita bisa mengalami hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu bisa membuat kita menjadi down. Betul. Nah, kalau kita mendedikasikan diri, artinya enak nggak enak ya harus kita jalanin Betul. Betul. sampai kita mencapai ke tujuan kita. Nah, Nah, itu adalah prinsip saya gitu. balik lagi ke pendidikan yang tadi Madam Suko ambil. Saya agak penasaran tadi. Apa namanya benar ya? Iya, Nah, NLP. itu berarti seberapa membantunya dalam aktivitas tradingnya, Madam? Sangat membantu sekali. Karena makanya saya di sini seringkali sharing itu mengenai psikologi forex. Kenapa? Karena memang psikologi forex ini sering diabaikan oleh banyak trader-trader ya, terutama seperti itu. Mereka mengabaikan yang namanya psikologi forex. Mereka lebih mementingkan eh, ilmu forex yang mereka cari terus bahagia dalam dunia itu hanya untuk mencari ilmu itu saja. Betul. Padahal nanti saya akan jelaskan di presentasi saya di mana psikologi lebih penting, sangat penting dan besar pengaruhnya daripada sekedar kita cuman punya ilmu saja. Seperti Betul. itu. Jadi dengan saya belajar di NA itu saya menghadapi atau menyikapi perjalanan trading saya. Baik pada saat saya profit harus seperti apa, pada saat saya mengalami kerugian seperti apa, kan tidak bisa kita pungkiri bahwa trading forex itu mengandung yang namanya resiko itu. Betul. Oke. Nah, artinya gini, ini adalah mentor kita kesekian yang mengatakan bahwa psikologi itu sering sekali diabaikan. Padahal ini adalah salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam kita mengambil keputusan saat kita terjun ke dalam pasar. Entah itu pasar kan dalam kehidupan sosial, dalam semua aspek kehidupan, psikologi itu penting dan ini sering sekali diabaikan. Itu kita sudah sering sekali membahas ini dan saat ini dalam Supro. Nah, jadi guys, jangan lupa kalian terus memperdalami ilmu-ilmu lain seperti yang tadi Madam Supro bilang. Kita terlalu sibuk mengambil materi teori pakar psikologi ini. Karena dulu pernah ada yang nyebut gini, Madam. Ya. Musuh dalam trading itu sebetulnya bukan market.
Betul, Kadang marketnya benar, tapi kitanya yang emosi, jadinya salah langkah. Kira-kira betul, gitu. betul. Oke, Madam, jadi kesempatan hari ini mau membawakan materi apa? Bisa diceritain sedikit aja, rangkuman sedikit Oke, aja. saya akan sharingkan mengenai psikologi forex dengan tema persiapan di trading forex. Jadi Oh, pemula-pemula ini kan penting untuk diperhatikan. Saya lihat kebanyakan orang sharing dan mengedukasi itu langsung ke ilmunya seperti itu ya. Nah, untuk pemula seperti saya dulu pada saat saya belajar trading itu akan sangat kesulitan sekali kalau tidak digandeng sejak dari langkah pertama kita. Nah, ini adalah satu sharing saya di mana saya ingin berbagi kepada para pemula untuk menggandeng mereka untuk step pertamanya itu. Seperti itu, nah, Mas. jadi buat yang sudah gabung, oke. Jadi saat ini sudah ada yang menonton sekitar 51 dan biasanya ini akan ada yang nonton kalau Madam ya, subscribernya aja banyak sekitar 35.000 ya Madam ya, 35.000 subscriber. Buat kalian yang nonton hari ini, pastikan kalian mengikuti live streaming Madam Suko hari ini karena ini sangat penting sekali. Ini justru adalah pilar untuk kita dalam berdagang. Jadi sebetulnya kalau menurut pendapat saya bukan hanya pemula, untuk para orang atau trader yang sudah melakukan trading cukup lama, yang kemungkinan mereka melupakan ilmu ini. Nah, ini saatnya kalian menonton live streaming ini karena di sini Madam akan menjelaskan dasarnya itu apa. Karena nggak bisa dibohongin, Madam. Yang sudah sering lama trading Iya. sekitar 2 tahun, 3 tahun aja, ternyata mereka belum pernah mendengar psikologi atau ilmu dasarnya. Nah, jadi ini adalah kesempatannya. Oke, jadi kita akan break dulu sebentar. Ya. Habis break kita akan langsung menyerahkan waktu dan tempat kepada Madam untuk menyampaikan materi yang kalian tunggu. Jadi pastikan kalian jangan kemana-mana karena Madam Suko akan kembali setelah break yang berikut ini. Oke, kembali lagi di Live Streaming WikiFX. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelum break, jadi kita tidak perlu banyak basa-basi lagi. Kalian pasti sudah tidak sabar ingin mendengar materi yang akan disampaikan oleh Madam Suko. Kita manggilnya Madam aja ya. Iya. Saya sopan nggak ya? Jadi oleh Madam pasti buat kalian. Jadi jangan pastikan kalian menonton materi ini sampai habis karena materi ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan pengalaman trading kalian. So nggak perlu saya banyak ngomong lagi, Madam. Jadi sudah siap, Madam ya? Oke, jadi Madam, saya persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi yang sudah Oke, terima kasih Mas Dimas. Saya akan langsung aja. Bapak Ibu, saya akan langsung presentasikan mengenai persiapan dasar untuk pemula di trading forex. Nah, mengapa harus psikologi forex ya? Nah, sebagian dari orang itu mengatakan bahwa pentingnya psikologi forex itu untuk mengoptimalkan profit. Itu memang benar ya. Saya tidak mengatakan salah Bapak Ibu,
Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang perlu kita semua tahu, bahwa psikologi forex itu merupakan kunci utama kesuksesan dari seorang trader. Jadi jangan lupa ya, kunci utama Bapak Ibu. Ya, kalau ilmu trading itu memegang peranan 10% untuk kesuksesan seorang trader, tetapi psikologi trading 90%. Oke. Nah, mungkin dari sebagian Anda ada yang berpendapat, bukan 10% ilmu trading itu, ilmu trading 20%, atau psikologi tradingnya itu 80%. Ya, mungkin saja ya, kan ukurannya tidak bisa jelas ya Bapak Ibu, tapi yang jelas kita semua tahu bahwa perbedaan jarak antara psikologi trading dan juga ilmu trading, ya, di mana memegang peranan penting untuk kesuksesan seorang trader itu jauh sekali Bapak Ibu. Oke, psikologi trading itu seringkali diabaikan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kenapa? Karena orang itu merasa tidak butuh. Karena hanya dengan ilmu saja orang itu sudah bisa trading. Jadi ngapain kok pakai susah-susah belajar psikologi trading? Ngapain kok harus kita memahami psikologi trading? Nggak penting. Orang merasa seperti itu. Mereka hanya cari ilmunya saja. Karena ketika mereka sudah punya ilmu trading, mereka sudah bisa langsung trading. Dia pikir sudah bisa langsung making money. Ya mungkin secara kebetulan mereka bisa, ya, atau pada saat mereka trading dalam kondisi psikologi yang bagus gitu ya, mereka juga bisa profit. Nah, sedangkan kalau psikologi trading saja yang mereka punyai ya Bapak Ibu, mereka sudah nggak bisa trading. Punya psikologi aja mereka nggak bisa trading. Jadi mau nggak mau, ya, kebanyakan daripada trader itu yang dicari adalah ilmu tradingnya. Mereka mengabaikan yang namanya psikologi trading itu. Ya, ilmu trading itu bisa dipelajari, bisa dipresentasikan ya. Sedangkan psikologi trading itu ada pada diri masing-masing trader tersebut. Terpendam di dalam diri masing-masing mereka. Karena psikologi trading itu, yang saya maksud saat ini, itu bukan psikologi trading yang umum, yang dimana orang itu harus mengatur money manajemennya, yang dimana orang itu harus mengatur lot tradingnya, ya, harus sabar, jangan serakah. Itu sudah umum, Bapak Ibu. Tetapi kita mau tahu lebih dalam lagi, psikologi trading seperti apa? Ya, karena psikologi trading yang saya maksud adalah berbeda latar belakang dari antara trader dan trader yang lainnya, maka psikologinya berbeda. Ya, perbedaan itu bisa muncul dari perbedaan pendidikan. Otomatis psikologinya juga berbeda. Ya, perbedaan pandangan terhadap uang. Ada sebagian orang yang tidak menghargai uang, Bapak Ibu. Ya, jadi ya gampang aja, loss nggak masalah, seperti itu. Kemudian bagaimana orang itu memiliki pandangan terhadap yang namanya trading forex? Itu juga akan berbeda lagi psikologinya, ya. Ada sebagian orang yang benar-benar dia itu memiliki pandangan bahwa trading forex itu adalah satu bisnis. Seperti pandangan saya terhadap trading forex. Saya memandang bahwa trading forex itu adalah satu bisnis yang harus dikelola dengan baik, Bapak Ibu. Ya, itu berbeda sekali dengan orang yang memiliki pemikiran, trading forex itu hanya untuk iseng. Trading forex hanyalah sebuah judi, ya, mungkin sebuah permainan seperti itu. Itu akan berbeda lagi psikologinya. Nah, kemudian tingkat perekonomian itu juga akan menimbulkan satu perbedaan dalam psikologi. Kemudian yang paling utama adalah karakter. Ya, karakter itu kan bukan ujuk-ujuk orang itu jadi pemarah, tapi kan ada latar belakangnya. Orang tidak sabaran, orang serakah, itu balik lagi ke latar belakangnya dia lagi. Jadi sangat dalam, ya Bapak Ibu, kalau kita mau berbicara mengenai psikologi forex ini, yang bukan psikologi umum Bapak Ibu, ya. Juga termasuk yang namanya lingkungan Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau
tadi dikatakan bahwa ilmu trading itu adalah 10% memegang peranan, kemudian yang 90% adalah psikologi trading. Saya mengambil dari mana? Saya mengambil dari ilmu NLP yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai teori gunung es ya Bapak Ibu, di mana ini sudah sangat umum. Bapak Ibu bisa lihat gambaran di sini bahwa apa yang kita lihat ya, gunung es yang ada di lautan ini kelihatannya kecil Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah bukan gunung es yang ada di ujungnya yang paling atas yang bisa kita lihat, tetapi akarnya yang mungkin tidak bisa kita lihat ya Bapak Ibu, yang ada jauh di dalam lautan ini, jauh lebih besar Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi bukanlah salah kalau kita katakan bahwa psikologi trading forex itu merupakan hal yang utama. 90% yang pegang peranan ya Bapak Ibu. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu, mungkin Mas Dimas juga yang lagi melihat presentasi saya, jika ada pertanyaan mewakili teman-teman yang lagi ngelihat, boleh langsung juga ditanyakan ya Mas Dimas. Nah, saya akan lanjutkan. Kalau tadi saya katakan di tema ini persiapan dasar untuk pemula di trading forex, lalu pertanyaannya adalah persiapan dasar apa saja yang diperlukan untuk Anda sebagai seorang trader pemula. Ya. Yang pertama adalah mitos dan fakta di trading forex. Ya, ini masuk di dalam psikologi ya Bapak Ibu. Karena orang kalau sudah memegang kuat-kuat yang namanya mitos dan bukan fakta, oke, nah itu akan masuk meresap di dalam pikirannya ya, bahkan di dalam pikiran bawah sadarnya, seolah-olah dia itu merasa bahwa itulah kebenaran ya. Nah, ini harus diluruskan. Kalau Anda ingin masuk terjun di dalam bisnis trading forex ini, maka persiapannya adalah Anda harus benar-benar tahu yang mana yang mitos, yang mana yang fakta, yang Bapak Ibu harus dipisahkan. Nah, pengetahuan awal setiap orang itu tidak sama, tergantung dari memulainya. Jadi kalau saat ini Anda ini sebagai seorang trader, termasuk saya belajar trading ini termasuk cukup lama ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di zamannya saya dulu, ya terutama belum ada Android ya, belum ada WA, masih BlackBerry waktu itu. Nah, di situ saya masih kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar dari trading forex. Saya nggak punya mentor, saya nggak punya orang yang membimbing saya. Jadi saya harus mencari-cari sendiri dan itu membutuhkan waktu, aset waktu yang banyak saya buang Bapak Ibu. Sehingga sampai hari ini cukup panjang. Nah, kalau sekarang ini Bapak Ibu untuk mengetahui mitos dan fakta, itu kita bisa lebih mudah dari zaman-zaman saya dulu. Ya. Nah, saya memulainya itu dulu justru keliru. Karena saya masuk di dalam sebuah komunitas money game waktu itu, tapi bertopengkan yang namanya trading forex. Sehingga saya berakhir dengan kerugian. Saya mempunyai satu pemikiran yang keliru, satu mitos di mana ini banyakkan orang yang saat ini yang saya tahu ya, yang sering sharing, sering konsultasi dengan saya, itu kebanyakan mereka itu pengennya itu mendapatkan profit yang besar, kemudian profitnya cepat, atau bahkan mereka nggak tahu kalau trading forex itu mengandung resiko. Nah, itulah saya dulu ya Bapak Ibu, keliru. Karena saya dikenalkan dan diajak orang dan diiming-imingi. Ya, jadi dasarnya adalah pertama kali saat kita ketemu dengan trading forex, itu seperti apa info yang kita terima. Nah, itu sangat penting sekali. Apakah info itu benar-benar fakta yang kita terima ataukah hanya mitos-mitos? Misalkan saja orang yang melihat di sosmed, ya, ngelihat di sosmed gitu, ternyata yang muncul adalah promosi-promosi yang menggeliurkan. Atau pada saat dia melihat di sosmed atau lihat di Google, ternyata itu adalah edukasi yang benar. Nah, itu nanti akan mempengaruhi untuk selanjutnya seperti apakah psikologi dari trader tersebut, ya. Atau mungkin Anda ini ada yang penasaran, kemudian justru dari penasarannya itu tanya-tanya,
tanya si A, tanya si B, tanya si C. Ternyata mereka adalah dulunya pernah trading tapi mengalami satu hal yang buruk. Rugi, bangkrut, loss, MC, uangnya habis seperti itu. Kemudian Anda menerima informasinya, jangan ikut trading. Trading itu buruk, trading itu jelek, ya, trading itu judi. Nah, maka itu akan mempengaruhi psikologi dari orang tersebut. Ya, kalau Anda sudah dikenalkan orang dan lihat sosmed, udah penasaran, udah pengen terjun sebetulnya ya. Nah, dari penangkapan-penangkapan awal yang Anda terima itu bisa terjadi, mungkin Anda memiliki satu pendapat bahwa trading itu positif, tapi positifnya itu keliru. Ya, karena Anda diiming-imingi profit besar, dikatakan forex itu pasti untung terus, lalu Anda terjun dan Anda keliru itu. Itu sudah Anda memiliki satu psikologi trading yang salah. Kemudian bisa juga Anda positif, tapi positifnya benar. Oh, ini merupakan satu peluang buat saya. Satu bisnis yang bagus yang bisa saya kelola dan bisa mungkin untuk satu income tambahan bagi Anda. Nah, itu bisa terjadi juga ya. Kemudian bisa juga Anda memiliki satu pemikiran ketika mendapat info pertama, yaitu pemikiran yang negatif, tapi negatifnya itu keliru ya Bapak Ibu. Atau bahkan sebaliknya, Anda memiliki satu pemikiran yang negatif tapi benar. Misalkan saja, ternyata trading itu ya seperti bisnis biasa. Kalau saya hitung-hitung kok masih lebih untungan pekerjaan saya yang sekarang, saya nggak ikut. Anda negatif terhadap forex. Ya, tapi bukan negatif yang salah, negatif yang benar. Jadi ada banyak kemungkinan. Seperti apakah psikologi trading Anda saat ini? Ya, itu ditentukan dari apa yang sudah Anda terima dari informasi-informasi tersebut. Lalu, bagaimana cara mengetahui mitos dan fakta? Ini sangat penting, yaitu tidak ada cara lain. Caranya cuma satu, dan cara satu-satunya ini banyak yang tidak disukai orang ya Bapak Ibu, yaitu belajar. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin menguasai satu bisnis, dan forex ini saya katakan adalah sebuah bisnis, maka satu-satunya jalan adalah Anda belajar untuk bisnis itu. Nah, di sini Anda belajar untuk mengenal forex itu apa, ya, mengenalinya dan menimbang. Kemudian apakah bisnis trading forex ini cocok untuk saya? Anda katakan seperti itu, ya. Nah, supaya apa? Dengan belajar ini, psikologi Anda akan menjadi baik dan Anda tidak mudah untuk tertipu. Ya, karena satu-satunya jalan untuk sukses di dalam bisnis trading forex itu adalah Anda benar-benar menguasai dan mengetahui tentang segala hal di trading forex ini. Oke, kalau Bapak Ibu masih ingat atau Bapak Ibu tahu ya, yang mungkin juga pernah ngalami gitu ya. Kemarin-kemarin di tahun kemarin itu ada banyak yang namanya robot-robot bodong, penipuan robot-robot bodong ya. Nah, di sini kan kalau kita trading ini ada berbagai macam jenis jalan ya, Bapak Ibu. Kalaupun Anda tidak mau trading sendiri, tidak mau trading manual, Anda berpikir bahwa trading manual ini kok rasanya susah, kok rasanya sulit, repot, ya. Akhirnya Anda memilih jalan pintas, yaitu trading dengan robot forex. Ya. Kemudian ada juga yang melakukan trading dengan titip dana. Ya, kemarin jadi saya ada salah satu murid saya itu datang, dia belajar teknik trading mancing, teknik trading andalan saya yang namanya mancing gitu ya. Unik ya namanya mancing, manual balancing Bapak Ibu ya. Dia mengatakan bahwa sebelum dia belajar trading mancing ini, dia titip dana terhadap kepada temannya gitu ya. Dan masih floating panjang udah berbulan-bulan tuh nggak profit seperti itu. Nah, ini titip dana. Kenapa? Karena dia nggak bisa trading sendiri. Dia nggak mau belajar seperti itu ya. Ada juga yang mungkin sistem PAM, ada juga yang sistem forex copy dan macam-macam sekarang ini ya. Banyak banget. Nah, saya tidak mengatakan bahwa robot forex itu jelek, titip trading itu jelek, tidak. Saya juga tidak mengatakan forex copy jelek ya. Karena saya sendiri pun itu trading juga ada sebagian akun-akun saya yang saya pasangin robot. Ya, karena saya juga
bisa membuat robot itu, Bapak Ibu ya. Jadi saya bikin skenarionya, ada orang IT saya yang bikinkan, kemudian saya pasang di akun saya. Saya nggak mengatakan jelek. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen tahu fakta yang sebenarnya supaya nggak gampang tertipu, seperti tahun kemarin yang banyak robot-robot bodong dan semua orang ternyata memiliki pemikiran yang salah kebanyakan dari mereka, Bapak Ibu ya. Saya tanya, kenapa kok gini loh? Saya kira kalau robot itu pasti profit. Ada yang bilang gitu. Kenapa, kan robot itu canggih, teknologi yang modern, kenapa kok bisa loss? Kan harusnya teknologi yang modern ini pastinya bisa menghandle dong kalau pasar mau gini, mau gitu. Nah, ternyata mitos-mitos yang mereka miliki, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh trading dengan robot forex, tetapi Bapak Ibu harus benar-benar mengerti robot forex itu seperti apa. Kalau bisa ya menguasai sendiri bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara settingnya dari parameter robot, atau menguji cobanya robot itu seperti apa, di backtest dulu dan lain sebagainya. Mitos-mitos yang Bapak Ibu miliki, tetapi benar-benar real, ngerti faktanya seperti itu. Kemudian titip trading juga gitu. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari mitosnya ya, seperti apa sebetulnya performa dari para trader-trader ini, dan ternyata trader itu juga bisa mengalami kerugian meskipun seprofesional apapun, secanggih apapun tekniknya. Ya, jadi nanti nggak kaget-kaget kalau Bapak Ibu titip dana atau titip trading ke teman-temannya yang dianggap pinter itu. Demikian juga dengan yang namanya forex copy. Nah, kebanyakan kan belajar itu dihindari. Kenapa? Karena alasannya sibuk, karena alasannya gaptek. Saya sih gaptek, jadi nggak mungkin bisa. Titip aja, saya sih gaptek, nggak mungkin bisa. Pakai robot aja, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak tahu menau. Ya, ternyata dibohongi, dimasukin dalam pikirannya mitos-mitos itu. Atau alasan lain, pendidikannya rendah. Atau yang paling fatal adalah aku males, sudah tua, udah nggak mungkin belajar, udah males. Atau mungkin mau cepat dan mau lebih mudah, ya, mau instan gitu, ya. Tapi Bapak Ibu jangan pernah khawatir. Saya memulai trading forex ini di usia yang tidak muda, di usia 40 tahun, dan sampai hari ini sudah sekitar 15 tahun lebih, dari tahun 2009. Ya, dari progresnya itu cukup bagus Bapak Ibu, walaupun saya dalam kondisi keadaan yang benar-benar minus. Oke, semangat ya. Saya lanjutkan. Nah, apa yang dipelajari? Kan harus belajar ya Bapak Ibu ya, mitos, faktanya. Terus apa? Untuk pemula, ya, apa yang dipelajari? Yang dipelajarin itu Bapak Ibu adalah apa itu forex, termasuk resikonya, ya. Kan lucu sekali ya, orang nggak ngerti forex itu apa, nggak ngerti bisnisnya, tapi pengen untung dari forex. Nah, akhirnya ya ditipu orang seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajarilah dasar-dasar forex, ya. Bagaimana cara menggunakan platform trading yang Anda gunakan, yang bakalan Anda pakai. Nah, itu didalami Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga nggak tertipu, supaya Bapak Ibu ngerti. Kemudian belajarlah istilah-istilah trading, ya, karena banyak banget istilah-istilah trading. Kemudian belajar juga psikologi yang umum untuk trading, misalnya bagaimana mengatur money management, bagaimana mengatur modal Anda, ya, besaran profitnya itu sepantasnya dengan lot berapa. Nah, itu Bapak Ibu juga harus mengetahui, itu dasar sekali ya. Dan kebetulan saya kelas gratis ya, yaitu untuk belajar dasar-dasar trading forex, namanya Koper Gading, komunitas super mega trading. Itu gratis buat teman-teman yang pengen tahu mitos dan fakta. Di situ akan banyak dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, barulah kalau Bapak Ibu udah seperti sudah mulai mengerti ya apa itu forex, kemudian dasar-dasarnya udah mulai paham, barulah Bapak Ibu mulai cari strategi-strategi yang cocok untuk kepribadian Bapak Ibu di levelnya Bapak Ibu, ya,
di level, ingat ya, di level. Karena setiap orang itu levelnya berbeda-beda. Ya, level kesibukannya berbeda-beda. Level penangkapannya dalam belajar juga berbeda-beda. Level tingkat perekonomiannya juga berbeda-beda. Level tingkat keberanian juga ya, ilmu trading scalpingan yang terus-menerus harus di depannya laptop, Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Kalau perekonomiannya masih sedang-sedang atau bahkan agak minus seperti itu, pengen belajar trading ya, kita cari yang tradingan tekniknya yang bisa menggunakan dana-dana kecil, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa diatur. Bapak Ibu carilah informasi sebanyak-banyaknya supaya sekali lagi Bapak Ibu mendapatkan faktanya dan bukan menerima mitos-mitos, dan juga itu nanti jauh dari yang namanya penipuan. Oke. Jadi, yang pertama adalah belajar untuk Bapak Ibu persiapkan ya sebagai dasar Bapak Ibu seorang trader pemula. Yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan adalah modal. Ya, ingat ya, modal. Nah, modal itu selalu kemudian kedua adalah modal penunjang trading. Jadi jangan atau harus bayar dengan uang kita. Jadi butuh uang. Ya, ada begitu banyak. Saya kan mengajar kelas gratis juga ya. Nah, di situ banyak orang yang maunya gratis memang terus nggak mau mengeluarkan sama sekali jang trading. Ini ada beberapa. Ini ada teknik yang menggunakan laptop. Ya, jadi kayak teknik trading mancing saya ini harus pakai laptop karena susah kalau hanya pakai Android ya. Tapi nggak perlu harus berkecil hati karena ada juga teknik-teknik trading yang bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan Android saja, Bapak Ibu. Nggak harus pakai laptop. Tapi kalau Anda butuh laptop, ya harus punya laptopnya gitu ya. Kalau butuh handphone Android, ya harus punya handphone Android-nya, dan dibutuhkan internet, jadi harus punya kuotanya, dan itu semua dibayar pakai uang, Bapak Ibu. Ya, siapkah mental Anda untuk menjadi seorang trader? Nah, ini harus dipersiapkan dulu. Ya, kemudian berbagai macam tools trading, Bapak Ibu, ya. Ya, macam-macam. Kalau memang tekniknya pakai tools trading yang bisa diambil dari MetaTrader gratisan, ya Bapak Ibu bisa ambil, misalkan MA dan lain sebagainya, Bollinger Bands dan lain sebagainya bisa diambil gratisan. Tetapi ada teknik-teknik tertentu yang memang harus menggunakan tools. Toolsnya itu didesain khusus dan harus dibikinkan di orang IT. Nah, itu kan harus bayar, orang IT-nya mana mau kasih gratis. Kita harus bayar. Nah, itu harus dipersiapkan. Apalagi kalau Bapak Ibu trading menggunakan robot, Bapak Ibu harus pakai juga VPS, atau mungkin robotnya juga harus bikinin di orang IT, harus bayar juga gitu ya. VPS-nya juga harus sewa bulanan. Nah, ini penting sekali. Penting sebagai modal dasar Anda. Kalau Anda sudah punya semuanya ini, barulah Anda bisa menjadi seorang trader. Kalau enggak ya susah, Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama belajar, yang kedua adalah modal, yang ketiga adalah berlatih. Ya, udah belajar, kemudian udah punya modal uang ya, walaupun kecil-kecilan dalam skala kecil gitu ya, nggak perlu harus yang langsung gede gitu ya. Skala kecil, lalu Anda mulai berlatih. Berlatih itu boleh Bapak Ibu berlatih dengan demo, tetapi tidak boleh trading dengan demo terus menerus. Namanya berlatih juga harus dengan uang real, Bapak Ibu. Oke, kenapa? Karena nanti efek psikologinya juga akan berbeda antara trading dengan menggunakan demo dan trading dengan menggunakan uang real. Ya, nah gunanya apa sih berlatih? Gunanya adalah Anda mencetak histori, membuat histori, karena membuat histori ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Ya, apa sih fungsinya dari membuat histori ini? Ya, yang pertama Bapak Ibu membuat histori untuk ilmu tradingnya.
ya. Melakukan penyesuaian terus-menerus dalam saat Anda berlatih ini. Karena ketika Anda belajar trading dan Anda sudah menemukan teknik trading cocok, Anda harus coba dulu di demo kemudian di real. Nah, Anda harus rasakan ya cocok nggak dengan strategi trading ini. Kemudian performanya seperti apa? Jangan ujuk-ujuk langsung wah sikat, langsung uang besar seperti itu. Ternyata tidak bagus performanya karena Anda belum coba untuk di market yang real Bapak Ibu ya. Belum di forward test Bapak Ibu ya. Nah, dari situlah Bapak Ibu akan tahu dan tercetak histori. Bapak Ibu bisa lihat perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan seperti apa performanya. Kalau Anda sudah rasa ini cukup bagus, berarti Anda sudah bisa pakai. Ya, kemudian secara psikologi trading Anda juga harus cetak historinya, ya. Kalau misalkan performanya jadi tidak bagus, cuman gara-gara terganggu dari psikologi tradingnya, Anda mulai cari akarnya, Anda mulai cari sumbernya, dan Anda mulai harus bereskan dulu. Misalkan saja ternyata Anda trading itu dengan menggunakan uang hutang yang terus ditagih terus dan itu mengganggu psikologi Anda gitu ya, sehingga Anda buru-buru gitu ya, belum mencapai take profit, Anda sudah ambil, nah seperti itu, atau Anda pengen segera clear semua, Anda cut loss karena nggak sabar nungguin untuk take profit, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi psikologi kita terganggu itu gara-gara hutang ya, atau ketidaksepakatan dalam keluarga. Jadi saya mau sedikit cerita, ada seorang trader yang murid saya juga, ternyata dia trading itu dipanas-panasin karena di grup itu ada yang profitnya besar-besar dan selalu suaminya ini nggak bisa profit besar, lalu istrinya itu selalu memarahi ya, dimarahin gitu, kamu kok nggak bisa profit besar, itu lihat si A itu loh, masa si A itu satu kali trading bisa $100, kenapa kamu tuh nggak bisa kok kecil-kecil terus, ayo usahakan, akhirnya malah loss dan down dan sekarang dia sudah nggak mau trading lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu sekali. Nah, dengan membuat histori, Anda perbaiki dalam perjalanan proses membuat histori ini. Dan setelah histori ini jadi, itu Anda lakukan terus secara konsisten ya. Mungkin Anda berlatih 3 bulan, bagus. Anda tambahin uang Anda berlatih 6 bulan, 1 tahun, dan Anda sudah jadi trader terus, jadi 2 tahun, 3 tahun, histori Anda bagus. Makanya Bapak Ibu saya nggak suka ganti-ganti account trading. Karena dengan account trading yang umurnya panjang, itu saya bisa semakin yakin gitu dengan ilmu yang saya pakai itu ya. Karena dengan pengalaman yang baik, mencetak histori, Anda memiliki satu pengalaman yang baik. Dengan pengalaman yang baik akan menumbuhkan yang namanya keyakinan Bapak Ibu. Semakin Anda yakin, semakin Anda setia dengan pekerjaan Anda ini. Semakin Anda setia, ya. Kesetiaan Anda itu akan menghasilkan profit. Dan semakin Anda mendapatkan profit, maka Anda akan semakin mencintai pekerjaan ini. Bukankah sudah diakui oleh banyak orang? Jika kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan kita itu akan memberikan hasil kepada kita. Jadi kita Anda akan meraih yang namanya kesuksesan. Itu kuncinya ya. Baik, kita akan lanjut yang keempat. Yang keempat adalah mental. Jadi mental ini balik lagi ke psikologi ya. Sejak dari awal Anda memulai ya meniatkan diri untuk menjadi seorang trader. Itu sudah mental, itu mental yang bagus itu sudah harus dipakai, sudah harus dibangun Bapak Ibu ya. Sampai Anda menjadi trader tiada henti. Mental bagus, psikologi ya naik turun Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, trading forex ini kan mengandung resiko. Kalau mental tidak dibangun, begitu terkena resiko, itu akan down. Ya, saya dulu pertama kali, ya, beruntung saya belajar NLP ini ya, karena pertama kali saya terjun di trading, saya sudah langsung berani. Saya ini orangnya itu beranian banget ya, Bapak Ibu ya. Hampir-hampir tuh kayak memiliki sifat berjudi gitu Bapak Ibu. Sudahlah, langsung aja kayak gitu. Itu dulu mental saya kayak gitu. Nah, saya masuk di trading
di awal tuh saya berani itu berhutang itu sampai 100 juta dan ternyata saya nggak ngerti apa-apa, saya ditipu sama broker. Jadi itu broker abal-abal sebetulnya. Saya masuk 100 juta atas rekomendasi teman trader juga. Begitu masuk sudah langsung nggak bisa diambil. Nah itu kalau mental saya nggak kuat ya, itu saya akan down. Tapi bersyukur sekali karena lingkungan saya ini mendukung ya. Jadi lingkungan ini sangat penting dalam hal psikologi ini. Karena dengan dukungan anak-anak saya, saudara saya, itu akhirnya saya kuat lagi. Saya sudah tidak kepingin jadi trader waktu itu. Tapi anak saya, lagi terus jangan putus asa. Kita nggak punya pilihan lain. Memang saya nggak punya keahlian lain ya. Saya cuman bisanya trading waktu itu ya. Akhirnya saya pikir trading ini adalah cara yang termudah, ya. Kemudian dengan mental yang kita kuatkan ini ya Bapak Ibu ya, maka kita akan memiliki satu tujuan yang jelas ya. Jadi adalah susun tujuan trading Anda ya. Kemudian Bapak Ibu mulailah berusaha untuk mencapai target kecil-kecil, jangan langsung besar karena kalau langsung targetnya besar kita nggak bisa mencapai ke situ, nanti juga akan down ya. Ambil target kecil-kecil ya. Kemudian tetaplah Anda berkembang, progres terus, tapi sesuaikan dengan levelnya. Ya, sekali lagi sesuaikan dengan levelnya, jangan dipaksa. Kalau nggak punya modal besar, jangan sampai Bapak Ibu hutang dengan hutang yang memberatkan kita, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan levelnya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi berkembang terus. Ya, jadi kita berteman dengan waktu. Lama-lama juga akan jadi bukit, Bapak Ibu, ya. Kemudian berkomunitaslah. Ya, kalau berkomunitas ini juga harus memiliki satu attitude yang baik ya, yang baik. Lihat juga yang namanya plus bisa gitu justru membuat kita. Tetapi berusahalah dengan mental yang baik, psikologi yang baik, kita berkomunitas. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena dengan berkomunitas kita itu bisa mendapatkan info-info yang baru. Ya, info-info terkini, terupdate ya. Berbagai macam info seperti itu. Di dunia trading forex kan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita belajarlah di komunitas ini dengan konsep gelas kosong. Gelas kosong itu artinya kita seolah-olah lagi kosong dan kita mau diisi dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan info-info yang baru ya. Jangan malah berkomunitas kemudian kita malah berdebat ya, berdebat di situ ya, bener-beneran pendapat saya yang paling benar, ilmu saya yang paling bagus. Nah, itu nggak boleh sampai terjadi seperti itu, oke? Dan yang terakhir, yang kelima ya Bapak Ibu, persiapan apa lagi yang perlu dipersiapkan yaitu menemukan mentor atau coach atau tutor itu yang baik untuk Anda, yang cocok untuk Anda. Karena ini juga penting. Kalau misalkan Bapak Ibu selama ini ya, kalau selama ini kan biasanya kalau kita cari mentor kan bayar ya Bapak Ibu. Cari coach itu juga bayar, cari tutor itu juga bayar. Selama ini kan seperti itu. Nah, ada begitu banyak ya di dunia online sekarang, di Google, di YouTube itu para edukator yang mengajarkan trading itu mereka sudah nggak mencas duit sama sekali ya. Mereka sharing terutama di YouTube saya banyak sharing psikologi trading ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jadikan salah satu dari mereka itu adalah mentor Anda yang cocok untuk Anda. Dan kalau Bapak Ibu mau juga untuk berkonsultasi dengan saya lewat WA saya karena saya terbuka, itu juga sangat baik sekali dan saya nggak akan mencas ya. Nggak akan mencas karena gratis semuanya seperti itu ya. Ini penting sekali ketika Bapak Ibu down, mentor Anda juga akan membantu Anda ya untuk semangat lagi. Mentor, tutor, coach itu juga akan menggandeng Anda, membimbing Anda untuk mencapai ketujuan Anda. Tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk mencari mentor, coach atau tutor yang baik ya, itu adalah mereka yang sudah mengalami sendiri. Ya, jadi bukan cuma teori yang diajarkan. Nah, selama ini kan kita melihat banyak sekali guru-guru trading yang mengajarkan teorinya. Ya, tapi
ternyata mereka tidak trading dengan cara seperti itu. Jadi mentor yang baik adalah bisa menerapkan ilmunya pada dirinya sendiri. Dan ilmu itu memang bermanfaat dan bekerja baik gitu ya. Ketika dilakukan ilmu itu dan menghasilkan profit seperti itu. Dan mentor yang baik adalah selain menerapkan pada dirinya sendiri, dia juga mampu untuk mentransfer ilmunya pada orang yang diajarinnya. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak sekali orang sukses, tapi dia tidak bisa ngajarin orang lain untuk sukses juga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkunjung satu saat nanti ke grup Telegram saya dan kebetulan Bapak Ibu menjadi murid saya satu saat nanti, Bapak Ibu bisa lihat perkembangan di grup itu ya. Ada begitu banyak orang-orang yang pertamanya tidak ngerti trading, tapi hari ini 1 tahun 400% itu ada Bapak Ibu. Ibu-ibu yang gaptek, hariannya, mingguannya, bulanannya itu profit. Dan kesuksesan seorang mentor atau coach itu bukan cuma dilihat dari dirinya, tapi bagaimana ya para murid itu, apakah para murid itu juga sukses. Itulah yang perlu dilihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian mentor yang baik harus memiliki satu kepribadian yang baik ya. Sabar dalam membimbing orang lain untuk sukses dan tidak merasa tersaingi ya. Jangan nanti ngajarnya bisa tapi jahat sekali, orang nanti akan takut gitu ya kalau belajar. Mau belajar sudah stres dulu, mau belajar sudah males dulu. Jadi harus sabar memang mentor. Dan di sini ada juga pendamping trader, ini juga biasanya ngajar ya. Itu dia juga sangat sabar sekali tim saya kalau ngajar. Oke. Kemudian mentor yang baik, yang mudah diajak komunikasi dan mudah untuk dihubungi Bapak Ibu ya. Percuma saja kalau diajak ngobrol jawabnya minggu depan gitu ya. Di WA nggak dijawab-jawab, cuma dibaca doang. Nah, itu seringkali terjadi. Oke ya, Bapak Ibu, cukup sekian saya rangkum dulu. Modal dasar untuk pemula di trading forex yang pertama adalah Bapak Ibu belajar. Kemudian Bapak Ibu siapkan modal. Kemudian Bapak Ibu berlatih. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki mental yang bagus. Dan yang kelima, temukan coach. Ya, coach itu sangat penting. Kalau sudah langsung trading, jadilah seorang trader yang profesional. Oke, sampai jumpa ya Bapak Ibu ya di lain waktu di sharing-sharing saya mengenai psikologi forex yang selanjutnya. Silakan Mas Dimas, saya sudah selesai. Kecepatan mungkin ngomongnya ya, saya ngejar waktu loh. Ya, oke. Jadi guys, ternyata kalau dari Madam Suko ada 5 poin penting yang bisa kalian, yang harus kalian persiapkan di saat kalian mau untuk memulai belajar trading. Nah, kalau untuk beberapa penonton yang tadi sempat kelewatan penjelasan panjangnya Madam Supro, karena sebetulnya nggak buru-buru juga. Karena Madam Supro tadi udah cukup panjang sekali menjelaskan detail. Kalau kalian terlewat, kalian bisa nonton siaran ulang dari siaran langsung hari ini. Jadi jangan khawatir, siaran ulang ini bisa kalian tonton kembali di aplikasi atau website. Jadi tidak perlu kelewatan. Nah, Madam, sebelum kita mengakhiri ini, minum dulu. Bangga. Oh. Nah, jadi selama tadi live, saya udah merangkum beberapa pertanyaan. Jadi tadi aktif banget nih di komentar nih kalau Madam bisa lihat. Ini yang nonton itu sekitar 280 orang dan komentarnya heboh banget. Ternyata banyak penggemar Madam juga nih. Keren apa gitu. Nah, ada beberapa orang tadi yang nanya, tapi saya hanya merangkum 4 pertanyaan aja yang menurut saya itu cukup penting dan relate dengan pembahasan hari ini. Jadi semoga pertanyaan ini bisa dijawab dengan Madam Supro ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Dice, Ibu kali ya, Ibu Dice. Pertanyaannya ini Madam, mau coba pakai akun real tapi takut rugi. Oh, ini tadi senada dengan penjelasan Madam ya, yang bilang latihan jangan cuma pakai akun demo, tapi berani untuk pakai akun real. Nah, ini pertanyaannya gini, mau coba pakai akun real tapi takut rugi, walaupun pakai uang dingin. Indikator siapnya apa sih, Madam? Indikator siap itu gimana tuh, Madam, mau jelasin itu? Jadi gini ya, sekalipun kita pakai indikator, ya namanya kita terjun di trading forex, itu kita harus siap rugi. Nah, siap rugi itu yang dimaksud bukan rugi
ngawur ya, sembarangan kita rugi, tapi rugi yang terukur. Seperti itu. Nah, ukurannya seperti apa? Ukurannya ada dalam diri kita sendiri. Karena setiap orang keberaniannya berbeda-beda. Ya, nah kita berani rugi dalam satu trading itu berapa seperti itu. Ya nanti ada hitung-hitungannya, bagaimana risk and rewardnya seperti apa. Nah itu masuk di money management seperti itu. Nah kalau kita takut rugi, jadi satu ilmu itu harus memang diuji dulu. Jadi nggak bisa langsung cuman indikatornya apa, terus kita kasih tahu indikatornya, terus dia praktek karena setiap indikator yang digunakan oleh masing-masing trader itu berbeda-beda juga gitu. Walaupun indikatornya sama, kalau tradernya berbeda, itu nanti hasilnya Oh, juga bisa berbeda. mungkin maksudnya ini Iya kali kan? Madam. Indikator Kenapa? untuk diri dia, artinya biar bisa dibilang siap itu apa sih? Nah, mungkin itu kali ya. Indikator siap. Maksudnya indikator siap Indikator saya siap nggak untuk paham diri ya. dia sendiri gitu. Jadi kan dia bilang mau Oh, pakai. indikatornya bukan indikator trading. Ya. Oke, Nah, itu indikatornya adalah ketika sudah latihan di demo ya dan sudah menghasilkan profit yang dia rasa cukup performanya bagus, maka dia sudah boleh untuk trading menggunakan akun real dan dengan uang nominal yang nggak usah besar, yang kecil dulu, yang menurut dia ukurannya ini ya udahlah, misalkan ada kerugian untuk belajar ya, dia masih nggak sakit gitu ya, di hatinya itu nggak sakit gitu. Nah, seperti itu indikatornya seperti itu. Jadi bertahap dari demo dulu, nanti bisa masuk ke real account, tapi kecil dulu. Nah, nanti dalam perjalanannya itu dia bisa tambahkan sesuai dengan keberaniannya dia. Makanya saya selalu bilang keberanian itu juga menjadi satu indikator, masing-masing itu beda-beda. Ada orang yang uangnya tuh banyak. Saya pernah punya murid seperti itu. Tapi dia enggak berani, hilang sedikit aja, hilang $1 aja dia udah takut banget gitu. Nah, itu kan keberanian setiap orang beda-beda. Oke, berarti artinya gini, sebetulnya saya setuju juga dengan Madam. Kalau kita terus di akun demo, itu tidak akan bisa melatih mental kita, Madam ya. Karena kalau akun Betul. demo kan kita Karena ya kalau akun udah. demo itu ya ditinggal-tinggal aja. Jadi profitnya kadang bisa gede, wah seneng. Tapi kalau uang uang beneran takut dijagai, profit kecil-kecil diambilin terus. Betul. Itu akhirnya ngelatih mental juga ya pakai akun Betul. demo. Jadi Jadi bisa tahu cuman perkembangan tetap performa dari trader itu. oke. Tapi tetap harus memperhitungkan berapa yang harus siap kita spend, harus kita siap rugi lah artinya. Atau artinya money Betul. managementnya tetap diatur gitu ya. Money Jadi management. Karena setiap trading itu kan berbeda-beda, Pak. Ya, untuk money managementnya berbeda-beda. Strategi trading itu kan macam-macam. Nah, seperti itu nanti tergantung juga dari strategi tradingnya untuk untung ruginya itu seperti apa. Oke, oke. Ini pertanyaan kedua. Eh, dari Pak Bambang Usmana ini cukup penting juga nih karena ini sering dialami oleh para trader pemula lainnya. Cara cari komunitas yang sehat bagaimana, Madam? Jadi kan Madam tahu lah ya banyak yang bikin komunitas A, B, C, D, E, cuman ya isinya begitu, ujung-ujungnya jebakan ID gitu kan. Nah itu gimana sih, Madam? Ciri-ciri komunitas yang Oke. bagus itu seperti apa? Jadi kalau saya bilang komunitas yang sehat itu saya lebih cenderung ke mentor ya. Jadi pemilik komunitas itu biasanya kan ada yang bikin gitu ya, yang bikin komunitas Iya, betul. ya, yang bikinnya itu. Nah, di situ harus ada satu edukasi di dalamnya itu. Ya, jadi bukan cuman pamer-pamer profit, terus masing-masing jualan-jualan sendiri. Jadi harus ada edukasi utama. Jadi yang membuat komunitas itu harus bertanggung jawab, nggak cuman sekedar bikin misalnya grup Facebook kemudian ditinggal seperti itu ya, ditinggal terus berserakan di dalam seperti itu. Jadi harus diayomi, memang benar-benar ada pengayoman, ada pengarahan, kemudian disclaimer-nya juga jelas. Nah, kalau bisa itu memang ada edukasinya di dalam komunitas itu. Nah, Itu justru yang edukasi paling itu penting juga ya. kenapa? Justru yang paling penting edukasinya itu ya, Iya, Madam. harus ada edukasinya dan dari edukasi-edukasi itu harus memang bisa dibuktikan bahwa itu bukan cuma sekedar teori. Jadi kalau memang diikutin orang, ya orang itu bisa ngikutin beserta dengan hasil-hasilnya gitu ya. Bukan sekedar teori. Jadi kalau teori aja kan secara umum sudah ada di mana-mana ya. Tapi kalau memang satu pembuktian ini ada
teknik seperti ini, strategi seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu juga harus dibuktikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ada yang seperti itu, Pak, itu sangat bagus sekali. Oke, oke. Terakhir nih, Madam, pertanyaannya. Eh, kalau belajar, bagusnya itu private ke mentor atau berkelompok? Nah, ini sering banyak juga yang tanya kayak gini nih, Madam. Tergantung juga ya. Kadang kalau ada orang yang minder gitu ya kalau sendirian private gitu ya. Tapi ada juga yang kepingin private. Tergantung pribadinya ya. Kadang seneng bareng-bareng orang lebih semangat kan kayak gitu ya. Tapi ada yang saya mau eksklusif deh. Enak kalau tanya-tanya itu lebih lebih apa lebih bisa jelas seperti itu. Tapi yang jelas jangan belajar itu model kelas yang gede. Karena itu akan sangat sulit sekali, ya. Mentornya itu nggak akan bisa kenal sama kita, Oh iya, ya, nggak akan bisa kenal. Terus kalau kita tanya, itu juga mungkin susah untuk melayani, karena yang tanya banyak, nanti yang angkat tangan tuh banyak banget. Kemudian melayani satu-satu jamnya udah habis, ya, seperti itu. Jadi, kalaupun mau berkelompok ya 2-3 orang seperti itu. Tapi kalau misalnya, kalau saya pribadi saya lebih seneng untuk private ya, karena bisa langsung tanya, bisa langsung nyala-nyalain gurunya kalau nggak jalan, kalau nggak bekerja ilmunya. Oke, Madam, seru banget materi hari ini. Ini menarik banget ya, karena yang nggak bisa dipungkiri dulu saat saya pertama kali belajar trading, materi yang Madam sampaikan hari ini itu memang tidak pernah terpikirkan oleh saya dulu. Sampai akhirnya ada orang yang nyentil. Nah, trading itu bukan cuma teori, mental, psikologi itu penting. Oh iya, nah jadi menarik sekali materi hari ini. Oke, Madam, terima kasih sudah mau hadir di WikiFX hari ini. Jadi buat user WikiFX jangan sedih, Madam itu akan hadir untuk 5 live streaming ke depan. Semoga bisa terus lagi, bukan hanya 5 live streaming ke depan. Amin, Saat ini amin. Madam sudah bisa menyempatkan schedule untuk 5 live streaming ke depan bersama kita. Iya. Jadi masih akan ada live streaming yang lain dari Madam di minggu-minggu berikutnya. So pastikan kalian tidak kelewatan setiap episodenya dari Madam Supo. Oke, Madam terakhir, kalau misalkan ada orang yang mau dimentorin Madam atau mau mencari apa namanya materi-materi Madam, itu bisa ke Madam. Silakan dipromosikan. YouTube saya, channel YouTube saya Madam Supro itu banyak sekali materi-materi. Tapi kalau kurang puas, misalkan pengen tanya hal-hal yang lain yang nggak ada yang di situ, silakan langsung bisa WA ke saya karena saya langsung ngelayanin, bisa saya jawab secara langsung seperti itu. Kalau mau ke WA, kita bisa tahu nomor WA-nya dari mana? Itu ada di YouTube saya YouTube. 0822, mungkin bisa dicatat juga 822 3333 6640. Tapi di YouTube saya di akhir-akhir selalu ada nomornya. Oke, so buat kalian yang mau langsung berinteraksi dengan Madam, tuh sudah difasilitasi oleh Madam, bisa langsung private chat malah tuh. Ada kelas offline kah, Madam? Kadang-kadang mereka bisa datang. Kalau sekarang kita ada base camp, jadi kalau memang mau konsultasi trading itu bisa datang gratis ya. Kayak gini, kalian tinggal datang aja langsung ke YouTube channel. Iya. Kalau nggak salah Madam Supo, tapi ke namanya tuh Yahya, siapa sih nama Instagramnya saya malah nggak Kalau hafal dulu langsung. Yani Cahya Super Mega. Oke, Yani kalian Cahya bisa Super Mega. langsung follow Instagramnya, bisa Iya, langsung subscribe Yani Cahya channel Super Mega. YouTube-nya. Ya, ini Cahya. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi dan di situ juga telah dicantumkan cara untuk menghubungi langsung Madam. Jadi kalian bisa langsung follow. Jangan lupa di follow. Kalian wajib follow dan subscribe semua channel Madam untuk mendapatkan materi-materi trading yang pasti sangat kalian butuhkan. Oke, Madam. Terima kasih dari kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Jangan lupa
lupa ya. Oke. So buat kalian yang telah hadir di live streaming hari ini, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh mentor kita hari ini dapat berguna dan dapat membuat kalian menjadi trader yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena visi misi WikiFX itu adalah semakin kalian mempelajari trading, kita pasti akan senang banget. Nah, so tapi juga jangan lupa, sebagus-bagusnya ilmu trading, kalau broker yang kalian pakai itu adalah salah, ya, ilmu tradingnya itu juga nggak akan berguna. Jadi pastikan kalian selalu mengecek broker yang ingin kalian gunakan di aplikasi WikiFX, karena broker itu salah satu aspek penting agar trading kalian itu nyaman juga. So pastikan kalian mengecek dahulu. Oke, Madam, terima kasih sudah hadir. Kita Terima akan kasih. bertemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, guys, terima kasih sudah menonton live stream WikiFX hari ini. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain waktu. WikiFX pamit, Madam, pamit, bye. Selamat siang.